Sebelum Merdeka menekankan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan menekankan pemahaman konsep secara mendalam. Nah, hal ini diperkuat dalam Permendikbud nomor 12 tahun 2024 dan Permendikbud nomor 13 tahun 2025 yang mengarahkan pembelajaran menuju pembelajaran mendalam atau deep learning. Nah, pada video kali ini saya akan mengkaji secara empiris bagaimana deep learning dalam pembelajaran matematika di tingkat SMP diterapkan serta kendala apa saja yang dihadapi oleh guru di lapangan. Nah, jadi untuk mengetahui bagaimana deep learning dalam mata pelajaran matematika di tingkat SMP ini diterapkan, saya telah melakukan wawancara langsung ke SMP Negeri 5 Singaraja. Nah, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru matematika di SMP Negeri 5 Singaraja, deep learning ini dimaknai sebagai proses pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada penguasaan rumus, tetapi juga pada pengembangan konsep, penalaran, serta kemampuan pemecahan masalah. Nah, selain itu, beliau juga mengungkapkan bahwa deep learning ini merupakan suatu proses pembelajaran yang dimana salah satu komponennya adalah menyenangkan, dimana ini menjadi suatu tantangan tersendiri bagi guru untuk menciptakan suasana kelas yang menyenangkan serta tidak menghilangkan makna dari pembelajaran tersebut. Nah, hal ini sejalan dengan arah kurikulum Merdeka yang menekankan proses pembelajaran mendalam, berdiferensiasi, serta keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Nah, dalam praktiknya, guru menerapkan pembelajaran mendalam ini melalui diskusi, soal kontekstual, pembelajaran berbasis masalah, serta guru juga melibatkan beberapa media pembelajaran interaktif yang dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan di kelas. Nah, siswa tidak hanya disuruh untuk menghitung saja, tetapi juga menjelaskan alasan dan juga proses berpikir mereka. Temuan ini menunjukkan bahwa revisi kurikulum nasional tahun 2025 mulai mendorong pergeseran pembelajaran dari yang hanya sekadar untuk mencapai hasil akhir menuju pemahaman konsep yang lebih mendalam. Hasil wawancara menunjukkan respon siswa terhadap deep learning ini cukup beragam. Nah, sebagian besar siswa menunjukkan respon yang positif terhadap berlangsungnya deep learning dalam mata pelajaran matematika di tingkat SMP ini. Di mana sebagian besar siswa merasa bahwa pembelajaran yang dilakukan di kelas itu terasa menyenangkan dan juga bermakna. Mereka mulai terbiasa untuk berpikir kritis. Namun sebagian lainnya masih kesulitan karena mereka masih terbiasa dengan model pembelajaran yang konvensional. Nah, dalam wawancara, beliau juga menyebutkan bahwa tidak ada kendala yang begitu berarti untuk menerapkan deep learning dalam mata pelajaran matematika di tingkat SMP ini. Namun, memang ada beberapa kendala seperti keterbatasan waktu pembelajaran, kemampuan siswa yang beragam, serta beban administrasi yang mempengaruhi optimalisasi dari penerapan deep learning ini. Yang berikut ini merupakan cuplikan dari wawancaranya.
bisa sih, cuma terlalu sedikit yang bisa kita buat misalkan buat operasi itu ada bisa kita buat sekali tidak kendala yang ada. Jika dibandingkan dengan sistem pendidikan di negara seperti Finlandia dan Singapura yang menekankan pemahaman konsep dan proses berpikir, kurikulum merdeka di Indonesia telah bergerak ke arah tersebut. Namun, implementasinya masih memerlukan penguatan, terutama pada kesiapan guru dan ekosistem sekolah. Ke depan, pembelajaran mendalam matematika di SMP perlu didukung oleh penyederhanaan administrasi guru, penguatan pelatihan pedagogik, serta pengembangan asesmen yang benar-benar menilai proses berpikir siswa. Dengan dukungan tersebut, pembelajaran matematika di Indonesia diharapkan tidak lagi berorientasi pada hafalan, tetapi mampu membentuk siswa yang berpikir kritis, logis, dan adaptif terhadap tantangan masa depan.